Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifulu Daryanto. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1, gelombang 3, Universitas Negeri Malang. Program Studi Teknologi Komputer dan Informatika. NIM saya 235153716327. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Sukodono pada mata pelajaran Informatika SMP kelas 7 dengan materi Sistem Komputer menggunakan PBL, Problem Based Learning. Berikut adalah video pembelajaran saya. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Sebelum saya memulai materinya, hari ini adalah materinya tentang sistem operasi. Baik, fokusnya di jenis-jenis sistem operasi. Nah, di sini nanti Pak Ibu akan menerangkan bagaimana macam-macam atau jenis-jenis dari sistem operasi dari beberapa perangkat, gitu kan, Ki? Oke, sebelum saya memulai materi ini, izinkan semuanya untuk kita berdoa. Seperti biasa, sebelum saya berdoa, minta bantuannya di samping kanan kiri bawah sampean. Ada kotoran enggak? Tidak ada. Oke, sudah ada. Yang kedua, untuk bajunya sudah rapi? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang saya minta bantuannya ke siapa? Ke kotoran? Oke, Kak Najwa, boleh pimpin doanya yang keras ya, Kak? Seperti ini. Pada hari ini kita doa bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas bantuan doanya. Selain itu, saya luar biasa. Oke, sebelum memulai materi, Bapak dulu pernah bercerita tentang bagaimana sistem operasi waktu di kelas nih. Sistem operasi itu kayak gimana, gitu kan nih? Terus saya juga mencontohkan beberapa perangkat, gitu kan nih? Nah, waktu di kelas, terus saya gambarkan itu ya, sedikit pengenalan awal tentang sistem operasi, gitu kan nih? Oke, sekarang Pak Ibu ada pretest tentang terkait dari sistem operasi. Pak Ibu menggunakan Quizzes. Quizzes itu adalah aplikasi yang biasanya atau platform aplikasi biasanya digunakan untuk sebuah quiz. Quiz itu adalah entah bentuknya permainan, entah bentuknya sebuah tes. Tesnya nanti bentuknya menyenangkan. Oke. Nah, sewaktu Pak Ipul memberikan pertanyaan ke sahabat semuanya, nanti dari layar slide proyektor
Nanti saya baca dulu, kalau sudah nanti jawab ke saya. Itu oke, hadapkan ke saya. Kertasnya boleh diputar-putar sesuai dengan huruf atau abjadnya. Itu oke. Jika A harus berdiri seperti ini, jika B harus miring berapa ini? 90 derajat ya? Benar. Kalau ke bawah sendiri berarti 100. Kalau seperti ini 300. Berapa? Kalau sudah kembali lagi pastinya 360. Benar? Oke, intinya nanti ada posisinya ada 4. Lurus, berdiri tegak, miring, terus ke bawah sendiri, lalu lurus sampai kanan kiri. Paham? Dilihat dulu untuk ABC-nya sudah benar jawabannya, biar nanti tidak kebingungan waktunya jawab A, pilih Pak. Nanti ngangkatnya pakai tangan 2, pakai tangan 2, tangan 1. Nanti waktu tangan 1 ternyata moro-moro rubuh kertas ini, jangan nanti takutnya salah. Di kuisisnya dimulai, saya ngerekam jawaban sampai pakai handphonenya Pak Ibu. Jadi sampai jawab A, jawab B. Nanti bukan tak video tapi Pak Ibu merekam jawaban sampai dari HP-nya Pak Ibu. Gitu nanti akan muncul di sana siapa posisi 1, siapa yang benar, siapa yang salah, nanti muncul di layar. Betul? Oke. Sistem operasi yang paling sederhana yaitu A. Windows, B. DOS, C. IBM, D. Debian. Oke? Sudah dipilih? Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, angkat. 3, 7, 9, 11, 12, 11, 16, 17, ya 22. Siapakah yang tertinggi? Akila. Kasih plus tangan untuk Akila. Siapa? Angel. Mana Angel mana? Oke, kasih tepuk tangan untuk semuanya. Oke, dan ini adalah pertemuan pertama untuk post testnya. Oke, sekarang Pak Ibu ada video tentang terkait sistem operasi. Diperhatikan baik-baik videonya, Oke. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut operating system atau biasa disingkat dengan OS. Fungsi sistem operasi komputer. Yang pertama, sebagai pengatur hardware. Yang kedua, menjalankan perintah dasar komputer. Yang ketiga, mengorganisir dan mengatur berbagai macam aplikasi. Yang keempat, menerjemahkan bahasa pemrograman dalam bentuk grafis. Yang kelima, untuk peran komputer yang lebih optimal. Jenis sistem operasi komputer. Yang pertama, sistem operasi DOS. Yang kedua, sistem operasi Windows. Yang ketiga, sistem operasi Linux. Yang keempat, sistem operasi macOS. Yang kelima, sistem operasi Unix. Mari kita simak penjelasan sistem operasi yang kita sebutkan tadi. Sistem operasi DOS. DOS merupakan singkatan dari Disk Operating System.
DOS adalah awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Tampilan dari DOS masih hitam putih, hanya tulisan dan tidak ada gambar yang ditayangkan. Untuk melakukan perintah dengan sistem ini, dilakukan dengan mengetikkan perintah, sesuai dengan perintah yang akan dijalankan. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan komputer, menggunakan tampilan visual yang sangat memudahkan pengguna. Sistem operasi Linux. Linux diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Sistem operasi Mac OS. Mac OS atau singkatan dari Macintosh Operating System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. Pengguna sistem operasi ini memang tergolong relatif lebih sedikit dibandingkan pengguna Windows, karena produk Apple dari dulu sampai sekarang tergolong sebagai perangkat mahal. Sistem operasi Unix. Sama halnya seperti DOS, Unix merupakan jenis sistem operasi komputer generasi lawas. Saat ini, Unix sendiri sudah mempunyai banyak versi yang bisa dipilih oleh pengguna. Dari segi penggunaan, Unix saat ini sudah sangat jarang digunakan. Demikian pembelajaran hari ini yang membahas tentang sistem operasi komputer. Sudah ya? Sekarang ada video yang kedua. Diperhatikan lagi yang kedua ya. Perhatikan, boleh dimulai Mas? Jenis-jenis sistem operasi pada komputer. Setiap komputer atau laptop, termaksud ponsel dan tablet, pasti memiliki sistem operasi atau operating system OS di dalamnya. Sistem operasi adalah suatu kumpulan program yang mengelola sumber daya dan keseluruhan operasi yang terjadi antara perangkat lunak dan juga perangkat keras. Berikut ini contoh macam-macam sistem operasi yang umumnya banyak digunakan. Sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows yang diluncurkan pada tahun 1985 oleh Bill Gates ini memiliki berbagai versi dan pembaharuan seperti Windows 95, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, dan lain sebagainya. Setiap pembaruan Microsoft dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna agar lebih mudah diakses dan digunakan. Sistem operasi Windows ini berisi panel kontrol, desktop, asisten desktop, dan lainnya. Microsoft Windows banyak digunakan pengguna karena dirasa lebih kompatibel dengan berbagai jenis software lainnya. Namun, sistem operasi ini memiliki kelemahan, yaitu rentan terkena virus. Sistem operasi Apple macOS. Sistem operasi macOS hanya disediakan untuk komputer Apple. Sistem macOS terkenal dengan kelebihan kecepatan pemrosesan, UI yang desktop yang sederhana, dan diklaim tidak rentan terinfeksi virus atau malware. Kelemahan utama sistem operasi ini yaitu menjalankan sistem operasinya sedikit susah dibanding Windows dan Linux. Sistem operasi Linux. Linux juga menjadi salah satu sistem operasi yang juga digunakan karena kemudahan penyesuaian. Kelebihan Linux adalah sistem operasi ini mudah dimodifikasi sesuai kebutuhan. Namun, hal ini hanya dapat dilakukan oleh seorang yang lebih paham mengenai teknologi. Adapun kelemahannya adalah cara instalasinya lebih susah dibanding Windows. Boleh lihat baik lagi. Nah, atau ya videonya tadi masuk ngantuk karena ya sebentar lagi. Dari video yang saya lihat tadi, menurut saya gimana? Adakah pemahaman? Ada sistem jenis-jenis kan tadi disebutkan nanti mulai dari Windows, Linux, lagi ada Mac OS. Mac OS miliknya apa? Miliknya yang berbunyi logonya tadi apa?
Apple. Apple itu dari mana? Dari batu. Intinya di dalam komputer itu ada tiga perangkat. Yang pertama perangkat lunak, itu yang tidak bisa disentuh, kayak yang tadi disebutkan Windows, Linux, gitu ya, macOS dan sebagainya. Di dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya sistem operasi itu sangat berguna buat user. Sebelum saya bagikan, sampai wajib membentuk kelompok. Oke, silakan kalian membentuk kelompok sesuaikan dengan seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, nanti cara mengerjakannya di mana? Di atas meja kah? Atau di bawah? Oh, di bawah boleh. Saya mengerjakan di bawah, nanti kursinya dimasukkan ke lorong meja ini, biar ada tempat. Oke, saya kasih waktu 4 menit untuk bersama dengan kelompoknya. Boleh silakan berdiri dan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, diangkat. Boleh dulu bawah. Oke, silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Ini kursinya siapa? Waktu mengerjakan berapa? 10 menit ya? Oke, di situ coba perhatikan baik-baik. Sudah dipegang masing-masing? Ya, ada nama kelompok di halaman pertama. Oke, nama kelompok nanti saya isi ya. Pak, saya 5 orang ya, udah ditambahin di bawahnya. Itu ya, oke. Terus di bawahnya itu ada kolom pertama. Kolom pertama itu ada macam-macam, ada namanya sistem operasi, aplikasi, kan gitu ya. Terus di halaman kedua sampai mau akhir itu tabel kedua itu kan ada gambarnya, ada logonya gitu. Ada logonya mulai dari gambar jendela, gambar penguin, gambar burung W, yang gitu ya. Nah nanti sampai kasih keterangan, Pak, saya ada yang nggak tahu, boleh publik. Oke? Nah nanti kalau sudah diisi di samping kanannya. Nah di situ di halaman kedua coba perhatikan di tabel itu kan ada apa namanya? Ada judulnya ya, ada aplikasi, jenis aplikasi, utility, pemrograman, kita bahasa pemrograman gitu ya. Ada. Nah nanti tinggal contreng-contreng sesuaikan dengan gambarnya. Gitu lagi. Oke. Nah, saya kasih waktunya 10 menit ya untuk mengerjakan. Pak, mengerjakannya di mana? Di kertas tersebut. Di kertas tersebut. Paham? Jelas? Oke. Waktunya saya mulai dari sekarang. Sudah minit semua. Boleh samping atas ya. Ada pertanyaan. Nanti tinggal ditulis nama aplikasinya kemarin Pak Mas. Oke, ayo waktunya habis. Oke. Nanti waktu presentasinya adalah dari tempat duduk sampai masing-masing. Sudah? Kembali ke tempat duduk. Silakan pilih tempat duduk sesuai dengan kelompoknya. Jika 4 atau 5, 1 baris. Sudah? Oke. Perhatikan baik-baik. Untuk teknis presentasi, dengarkan baik-baik. Untuk waktu teknis presentasi itu adalah caranya waktu presentasi, perhatikan baik-baik untuk yang masih belum percaya diri. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 sama anggotanya beranggotakan 5 orang. Nama yang pertama
si A, yang kedua si B, yang ketiga si C sampai yang ke terakhir. Paham? Terus langsung lompat ke itu tabel. Ke tabelnya di situ kan ada judul tabelnya nih. Judul tabelnya kan yang pertama ada nama perangkat lunak, bukan gitu? Nah, saya baca mulai dari atas sampai ke bawah. Wah, terus habis itu aplikasi sistem operasi dari atas sampai ke bawah. Terus jenis-jenis aplikasi dari atas sampai ke bawah. Paham? Oke, di tabel yang kedua, di situ kan ada gambarnya ya. Satu gambarnya W, ikonnya W gitu ya. Nah, langsung dibaca gini. Satu, nama aplikasinya apa? Contoh, satu MS Word. Terus jenis perangkat lunaknya adalah aplikasi. Pak, saya presentasinya gimana? Nomor satu, MS Word aplikasi. Nomor dua, contoh Windows. Nah, nanti yang terakhir adalah esainya yang di nomor 2 sama 3. Paham? Jelas? Dimulai dari kelompok 1 dulu. Pak, presentasinya di mana? Di tempat duduk saja. Ya, di tempat duduk sampean. Tinggal berdiri dari tempat duduk ya, nggak usah ke depan atau ke tempat duduk situ. Depan aja gitu, biar nggak mengganggu ya. Kita ke depan sini ya, nanti jajar ke depannya. Paham? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mempresentasikan perangkat lunak komputer. Nama Bapak Level 1 Manual, 2 Manual, 3 Kamera, 4 Pintar, 5 Asisten. Contoh. Aktivitas 1, nama perangkat lunak. 1 MS Word, 2 Microsoft Excel, 3 Microsoft PowerPoint, 4 Chrome, 5 Internet Explorer. Aplikasi atau sistem operasi. 1 Linux, 2 Java, 3 Windows, 4 Android, 5 Mac OS. Jenis aplikasi. 1 aplikasi desktop, 2 aplikasi grafis, 3 aplikasi web browser, 4 aplikasi multimedia, 5 aplikasi communication. Setelah kita mengikuti gambar antivirus komputer, visual computing, 9 visual studio, visual browser programmer, 10 Google Chrome, visual aplikasi, 11 PHP development, visual browser. Kalau ada pertanyaan, apakah kalkulator termasuk program aplikasi? Tidak, karena kalkulator termasuk jenis perangkat ini. Oke. Terima kasih. Kasih plus untuk kelompok 1 dan 3. Pertanyaannya adalah apakah kalkulator termasuk program aplikasi? Oke. Terus jawabannya tidak, karena kalkulator termasuk jenis perangkat lunak utility. Utility itu adalah kelengkapan atau fasilitas tambahan. Paham? Oke, terima kasih. Kasih plus untuk kelompok 1. Oke. Kita dulu. Keras, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih plus. Pun, sekarang kelompok 3. Pun, berdiri. Kelompok 3. Oke, semuanya diperhatikan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan perangkat lunak komputer. Di sini ada Lea, Jeremy, Intan, Valen. Nama perangkat lunak MS Word, MS Excel,
Java, Windows, Android, Open Solaris. Jenis aplikasi desktop, aplikasi Saga aplikasi web browser, aplikasi OMS, aplikasi multimedia. Sudah, apakah ada pertanyaan? Apakah misi dosen termasuk bahasa pemrograman karena misi dosen bisa melakukan UGM? Misi browser adalah aplikasi jelajah, tapi bisa juga sebagai media PDF. Terima kasih. Plus untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Boleh diakhiri. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, semuanya sudah presentasi? Ya. Nah, sekarang waktu tinggal beberapa menit lagi. Sekarang ada game. Sebelum game ada pretest dulu. Pretest lanjutan tadi. Oke. Nanti ada 5 pertanyaan lagi yang Pak Ipul pakai. Terus terkait dengan presentasi sampai tadi. Nah, dari semua pertanyaan nanti sampai bisa menyesuaikan dengan hasil yang sampai oleh tadi. Setelah itu nanti ada game, terakhir ada refleksi. Refleksi itu semacam kayak rangkuman yang sampai dapat gitu dari materi saya mulai yang pertama sampai dengan yang terakhir. Tugas dari kernel adalah sebagai berikut, kecuali A. Mengatur perangkat I/O. I/O itu adalah input output. B. Mengatur sistem call. C. Mengatur memori. D. Menyediakan layanan interupsi. Jawabannya adalah 1, 2, 3. Kelompok 1 langsung berdiri. Kelompok 3, 2 keliru. 3 sudah, 2 sudah, 3 sudah. Kelompok 4, kelompok 5. Udah. Siapa yang tertinggi? Angel mana? Oke, Angel mana? Nah, itu laporannya, nak. Jika ada warna yang tidak hijau, itu artinya salah. Paham? Liwon sih, jangan keliru lah. Oh, aku saruku itu. Gitu kan, dia? Iya Pak, miring-miring lho Pak, mungkin saya keliru. Saya mau jawab A jadi B. Iya, kacamata berat. Ya, terakhir analisa dari materi yang pertama sampai dengan yang terakhir adalah bahwasanya sistem operasi setiap perangkat yang sampai punya itu berbeda-beda. Yang pernah Pak Ibu sampaikan. Contoh di komputer yang Pak Ibu pegang. Sistem operasinya pakai apa? Nah, pakai Windows. Kalau yang handphone atau smartphone yang saya pegang pakai sistem Android. Itu lagi paham? Oke. Sekarang saya minta semacam refleksi atau rangkumannya. Adakah dari sampai yang mau menyampaikan refleksinya kepada saya? Siapa? Oke, Najwa. Mengapa kita harus mempelajari sistem operasi? Karena tujuan kita mempelajari sistem operasi sebenarnya adalah merancang atau membuat sendiri. Kita juga dapat mengembangkan sistem operasi yang telah ada pada saat ini sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Oke, siapa lagi yang kedua? Oke, Lea. Apa yang dimaksud dengan sistem operasi sesuai pemahaman saya?
kasih plus untuk teman-temannya yang sudah menyampaikan refleksinya. Oke. Dari materi yang pertama sampai dengan yang terakhir semuanya sudah selesai ya. Oke. Di pertemuan berikutnya itu adalah terkait dengan perangkat kerasnya. Ini kan sistem operasi. Di pertemuan berikutnya adalah perangkat keras. Oke. Ada pertanyaan? Ada? Sebelum kita menutup materi, untuk penutupan berdoa saya pimpin ya. Semoga informasi atau ilmu yang kita dapat mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir bermanfaat untuk kita semuanya mulai hari ini sampai yang seterusnya. Oke. Nanti jika pulang sampai diberikan keselamatan sampai tujuan. Berdoa mulai. Oke. Berdoa selesai. Oke, kita lihat. Spirito, saya luar biasa. Kasih semuanya.